Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 3, tema 1, subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, kalian bisa lihat di buku halaman 142. Ya, berarti 143 ya yang ini. Ya, kita lihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang biasa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangbiakan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kita lihat ini, Siti sedang berkebun. Dia mengisi pot-pot. Wah, setelah diisi dengan tanah, ya pot ini bisa diisi dengan tanaman. Ya, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sekarang tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Kalau yang pertama ini gambar kunyit ini katanya. Kunyit ini berkembang biak dengan rimpang. Atau biasa kita kenal dengan akar tinggal. Sebenarnya akar ini bukan akar, ini adalah batang sebenarnya. Karena dia memiliki ruas-ruas dan bisa bertunas. Ya. Yang kedua ini adalah kentang. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang. Ya, kok bisa disebut umbi batang? Karena dia bisa bertunas. Yang bisa bertunas adalah batangnya. Selain kentang bisa juga ubi jalar. Ubi jalar, ya, ini juga merupakan umbi batang. Kalau ini kita biasa mengenal dengan nama ketela pohon, atau kita kenal pohung, ya, atau singkong, ya, atau singkong. Nah, ini cara perkembangbiakannya dengan umbi akar, karena yang menggelembung akarnya. Kalau yang ini kita mengenal suketeki, ya, suketeki atau rumput teki bahasa Indonesianya ya, rumput teki. Ya, ini adalah perkembangbiakan dengan cara geragi atau stolon. Ya, kalau ini adalah bawang merah. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi ada umbi batang, umbi akar, ada umbi lapis. Kalau ini adalah cocor bebek. Ya, cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas adventif. Kalau ini adalah perkembangbiakan dengan tunas, saya rasa kalian tahu ini apa? Ini adalah pisang. Oke. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya, mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Ya, di sini belum ada contoh spora. Spora contohnya adalah paku. Ya, contohnya adalah paku, lumut. Ya, paku dan lumut itu ya. Paku pun macam-macam, ada paku sarang burung, ada paku ekor kuda. Ya, ada tanduk rusa, nama hewan-hewan ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka, ada bijinya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Cocor bebek lebih spesial lagi, tunas adventif namanya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia.
Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain pencangkok ada stek. Selain stek ada kultur jaringan. Ada okulasi, ada menempel. Banyak ya, menyambung. Banyak sekali merunduk. Wah, banyak ternyata yang bisa dengan bantuan manusia ya. Selain cara berkembangbiak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk, warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun. Wah, ada daunnya yang bulat, ada yang menyirip, ada yang macam-macam. Dari seratnya juga macam-macam, nanti ada manjang menyirip, ya. Daun itu ada yang majemuk, ada yang tunggal. Nah, langkah-langkah kegiatan berikut. Bentuk kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. Bahan dan alat yang diperlukan, jumlah daun yang akan dikumpulkan, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Kalian mencari daun, ya. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh, jangan ngambil dari batangnya. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi ya, atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Ya. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Ya. Berikan identitas kelompok pada gambar paling awal, berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih keren, lebih menarik. Contoh tempelan jenis daun, nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Nah, ini adalah nama tanaman daun cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Ya, saya tambahkan tunas adventif. Ya. Loh, sudah itu aja. Ada ini pohon bambu. Wah. Ada daun sirih. Bentuknya seperti ini, daun sirih. Ya. Ya, daun sirih. Ada daun kelor. Ya, seperti ini, sama dengan lamtoro ya, agak daun kelor. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kecil-kecil daunnya daun majemuk. Ya. Daun jambu. Ya, seperti ini. Ya. Hampir mirip sama daun mangga. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering membuat kerajinan mozaik. Ambillah beberapa helai daun kering, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Keren, ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuknya, warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat biji-bijian merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda untuk bentuk dan warnanya. Biji-bijian sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji-bijian adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Wah, indah sekali ya. Ini adalah kuda. Ini bunga. Ini untuk daunnya ini pakai padi kelihatannya itu ya. Ya, indah sekali. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak.
berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya, Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada 2 kelompok. Ya, 10 dibagi menjadi 2, ya, masing-masing dapat 5. Ya, 5 dan 5, karena 5 tambah 5 sama dengan 10. Atau 5 kali 2 sama dengan 10. Artinya, kalau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, ini adalah konsep pembagian. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ya. Kejadian di atas dapat ditulis dalam kalimat matematika. 10 dikurangi 2 adalah 8. Tersisa 8 biji kacang tanah. Ini masih 8 karena di sini sudah ini masih 8 karena di sini sudah ditaruh 2. Ya. 10 diambil 2 tinggal 8, yang 2 ke sini. Ini masing-masing adalah 1. Ya. Kemudian diambil lagi 2, ini tinggal 6. Di sini masing-masing 2. Diambil 2 lagi, ya. Ini masing-masing 2 ya. Diambil 2 lagi. Ya. Begitu seterusnya sampai biji habis. Lama-lama di sini nanti ada 5, di sini ada 5, di sini habis. Nah, 5 tambah 5 kalau jumlah 10. Jadi 10 bagi kejadian di atas dapat dituliskan 10 dikurang 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai habis. Pengurang berulang sampai tak ada yang tersisa. Ya, disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian 10 bagi 2 itu 5. Ya, baginya sebanyak berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, berulang 5 kali. Diambil 2 sebanyak 5 kali. Ya, untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti ini. Misalnya 52. Ya, ada puluhan. Puluhan, ya. Jadi ini 52 dibagi 2. Di sini kan ada 50 ya. 1 2 3 4 5. Di sini ada 2. Maka pertama bagi puluhan dengan 2. 5 kalau dibagi 2 dapat 2, sisanya 1. Ya. Jadi 52 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2 adalah 5. 2 kali 2 adalah 4. Ya. Dan ini kalau dikurangkan 2-nya turun, 5 dikurangi 4 adalah 1. 2-nya turun ke sini. Oke. Kemudian ya bisa dilanjutkan lagi. Pindahkan satuan puluhan dan gabung ke satuan. Jadi ini tadi ya, ini dipindah 1. Dipindah 1, dipindah ke sini. Jadilah seperti ini. Ini atasnya 2, bawahnya 2. Ya. Nah, ini bisa kita bagi lagi menjadi 2. Ini jumlahnya berapa ini? 1 2 3 4 dibagi 2. Ya. Yang 6 taruh di atas, yang 6 taruh bawah, seperti itu. Ya, yang 6 taruh di atas, ya ini sudah 2 persis. Ya, ini sama halnya dengan kalau kita di sini 6 saya kalikan 2. Ya, 6 saya kalikan 2 dapat 12. Ya, 12 kurangi 12 habis. Jadi 52 dibagi 2 adalah 26. Seperti itu. Coba menyelesaikan soal berikut. Ya, kerjakan seperti contoh. Sebuah perkebunan memiliki 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ya, Udin bersama 5 orang temannya, kalau di total ada 6. Ya, Udin tambah 5 sama dengan 6. Ya, 6 orang. Ya. Jadi 126 dibagi 6 sekarang. 126 kita bagi 6. Ya, caranya seperti ini. Ya, 6 dikali berapa yang paling dekat dengan 12? Kita ambil 12-nya dulu. Ya, 6 kali berapa yang paling dekat dengan 12? 6 kali perkalian 6, ya, saya berikan di sini dihafalkan ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua saya kalikan 6. Itu sama dengan bilangan loncat 6 sebenarnya. Ya, kalau kalikan 6, kita hafalkan saja bilangan loncat 6. Ya, seperti ini. Kemudian hafalkan. Ya, pertama 1 kali 6, 6. Tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. 24 tambah 6 adalah 30. Tambah 6, 36, tambah 6, 42, tambah 6, 48, tambah 6, berapa ini? 48 tambah 6, 50, 48 tambah 6, 54. Ya, 54. Sekarang 10 dikalikan 6 adalah 60. Ya, tambah 6 lagi. Seperti itu. Nah, sekarang berapa bilangan yang dikalikan 6 paling dekat dengan 12? Nggak usah paling dekat, ini pas ya. Kalau dikalikan 2 dikalikan 6 adalah 12. Ya, 12, 6-nya di sini turun. Ya. Nah, 6 ini berapa dikalikan 6 agar bisa mengurangkan ini yang paling besar? Ya, dikalikan 1. Ya. Ditulis 6, ini dikurangi 0. Sekarang kita cek 21 kalikan 6. 1 kali 6 adalah 6. 6 kali 2 12. Pas ya. Ya, seperti itu kita bisa ngecek. Lagi, Siti membeli 153 biji salak pada 3 orang temannya. Setiap anak mendapatkan biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima oleh setiap anak? 153. Ya, ini dibagi 3. Berapa sih kali 3 yang paling dekat dengan 15? Kalau bisa pas, dikalikan 5. 5 dikali 3 adalah 15. Ya, ini dikurangkan, ini habis, 3-nya turun. Nah, sekarang berapa agar dikalikan 3 menghasilkan, bisa dikurangkan untuk mengurangi 3? Kalikan 1. 1 kali 3 adalah 3, maka sisanya 0. Ya, jadi 51 adalah jawabannya. Ini 51. Yang atas tadi jawabannya sudah saya tulis belum? Yang atas tadi, ini belum. Ini jawabannya adalah 21 di sini. Orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan cara berkembangbiakannya. Kita lihat, ya, di sini. Yang kedua, ayo mengamati. Ya. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Sebagian besar, ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Ya. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan bagian biji berikut ini. Wah, sama dengan pada hewan, ya. Kita dimulai, hewan dan manusia dimulai dari embrio. Embrio atau calon tumbuhan baru di sini. Ya. Di sini ada selimut biji, terus ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ya, kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sama dengan telur. Telur sumber makanannya ada di kuning telur. Nah, di sini ada embrionya, di sini ada kuning telur, sama ya, mirip sama telur, ada cadangan makanannya juga. Ya, di sini ada gininya untuk megangi di dalam tapi nggak kelihatan. Ya, dalamnya telur. Nah, ini adalah calon daun nanti akan tumbuh, ya, sudah ada di dalam. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Mana? Jadi ini adalah ABCDE, dimulai dari biji, ya. Kita mulai dari mana? Mau dari biji, ke bijinya gambar di sini boleh, ya.
Dari sini ini gambar biji atau hurufnya saja ya. Dimulai dari misalnya dari bawah. Di sini adalah yang D. Ini adalah biji. Ya, biji tunas menjadi yang B. Ya, ini adalah kecambah atau tunas gitu ya. Atau biji mulai tumbuh ya, kecambah kita menyebutnya ya. Kemudian dilanjutkan sama yang E. Ya, kecambah mulai membesar. Ya, membentuk tanaman kecil. Tumbuhan kecil ya, tumbuhan kecil. Akhirnya tumbuhan kecil tersebut berkembang menjadi tumbuhan besar ya, menjadi semakin dewasa tumbuhan besar. Tadi huruf apa? Yang besar C. Tumbuhan besar atau dewasa. Setelah dewasa akhirnya berbunga dan berbuah. Yang A. Yang A, berbuah, tumbuhan berbuah. Berbuah. Nah, seperti itu. Oke. Tulis tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ya. Dimulai dari biji, ya. Tanaman daur semangka dimulai dari biji yang kemudian berkecambah menjadi tanaman semangka. Setelah besar, tanaman semangka akan mulai berbunga dan berkembang menjadi buah yang memiliki biji. Biji akan tumbuh lagi begitu seterusnya. Ini adalah daun cocor bebek dan pisang. Kedua-duanya berkembang biak dengan tunas. Bedanya ini hanya tunas gitu aja. Kalau ini tunas adventif. Perkembang biakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Namanya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Selain pisang dan cocor bebek, ada juga bambu. Ini juga tumbuh dengan tunas, ya. Dan masih banyak lagi. Sukun ini juga bisa tumbuh dengan tunas. Namanya sama dengan cocor bebek, tunas adventif karena tunasnya tidak pada tempat yang umum, ya. Dia sukun ini tunasnya ada di akar. Cemara juga bisa dengan tunas. Ya, namanya tunas adventif juga. Daun pisang, ya, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Jadi batang pisang itu ada di dalam tanah. Yang muncul panjang itu adalah daunnya. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tumbuhan cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Bambu tunasnya namanya rebung. Ini dimasak enak. Ya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini bermain menggunakan bambu. Biasanya anak-anak yang ikut pramuka diajarkan permainan tersebut. Ya. Ikuti tahapan bermain sesuai dengan gambar. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain.
Seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Ya, setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Ya, pemain yang tidak memegang bambu melompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai terjepit bambu. Lakukan secara bergantian. Ya, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada yang kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak bekerja dengan baik juga. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting dalam bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh permainan. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, kalian minta diajari Bapak dan Ibu guru ya bagaimana bermain bersama-sama. Kalian akan bisa menjawab ini. Bagaimana cara kamu bekerja sama ya dengan fokus pada tugas masing-masing dan memperhatikan pola permainan. Oke, apakah cara membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Ya, fokus pada tugasnya dan memperhatikan pola. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang tidak berhasil jika tidak kompak. Jadi ini harus perhatikan pola dan melakukan dengan kompak. Oke. Orang tua mengenalkan berbagai permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Ya. Banyak, misalnya kayak dari pelepah pisang. Ini bisa dijadikan senapan. Nah, ini permainnya Pak Ari dulu ya. Atau dari pelepah pisang juga dulu. Dari pelepah ininya ya, daunnya. Ya, ini bisa dijadikan seperti ini, disobek-sobek seperti ini. Ya, ini bisa mengeluarkan suara yang kayak senapan gitu. Tak 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 tak. Nah, seperti itu. Ya. Suka dulu Pak Ali main seperti itu. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Kita lihat beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Ya. Kita lihat, mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga Indonesia adalah puspa. Puspa itu artinya bunga ya. Bunga melati putih disebut sebagai puspa bangsa. Ya. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Kita punya puspa bangsa, bunga bangsa, puspa pesona. Ini anggrek ya. Ali suka sekali menanam anggrek. Dan
bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Jadi kita punya bunga nasional yaitu puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan, ya. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah bunga Rafflesia. Ini adalah bunga anggrek. Ini adalah bunga melati. Ya, saya pilih yang tengah, misalnya bunga anggrek. Ya, bunga anggrek. Amati gambar bunga di depan, pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Bunga anggrek misalnya. Bunga anggrek memiliki mahkota berjumlah 3. Ya, memiliki 3 mahkota gitu ya, memiliki 3 mahkota dan 3 kelopak. Kita akan lihat di sini bunga anggrek ya. Bunga anggrek. Bunga anggrek kita akan lihat. Ini adalah anggrek bulan kebanggaan kita. Ya, di sini ada kelopaknya 1, 2, 3 dan punya 3. Ini adalah mahkota ada 3 dan kelopaknya ada 3. Mungkin akan kelihatan di bunga ini. Ya, di sini lihat ada 3 mahkota, di belakangnya ada 3 kelopak. Ya. Saya lihat lagi yang ini juga nampak jelas. Kita lihat di sini ada selalu 3 kelopak dan 3 mahkota. Ya, selalu seperti itu. Khas sekali. Ini kelihatan 1, 2, 3 ini kelopaknya, mahkotanya di belakang. Ya. Seperti itu. Ini ya sama. Macamnya banyak sekali. Indonesia punya anggrek-anggrek yang cantik ya. Warna-warni, ada yang merah, wah keren sekali. Ya, jadi secara umum bunga anggrek memiliki 3 mahkota dan 3 kelopak. Jadi ada mahkota yang pertama, ya, kedua, dan di sini biasanya agak maju ke depan sini yang ketiga. Terus di belakang ada 3 kelopak, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi 3 mahkota dan 3 kelopak. Ya, kemudian memiliki berbagai macam warna, memiliki beragam warna. Ada yang merah, ya, putih, ungu, kuning, biru, ya merah sudah ya, macam-macam, ya. Dan selain berbagai warna dan ini kadang-kadang paduan warna atau paduan warna, ya. Bunga anggrek adalah tanaman yang bisa menempel pada tanaman lain, bisa di tanah, tempat hidup bisa menempel pada pohon besar atau di alam pohon besar ya, kita bisa taruh di pot juga atau di tanah. Ya, anggrek yang di tanah namanya Aranthera. Ya, kita lihat anggrek tanah. Ya. Jadi anggrek itu ada yang nempel di pohon, ada yang di tanah. Ya. Jadi bisa ditanam di tanah juga. Ada anggrek yang ditanam di tanah seperti ini.
anggrek tanah namanya, di pot. Bentuk bunganya sama. Nah, di sini ada 3 kelopak, ya, ada 3 mahkota. Ya, ditanamnya di tanah. Ya. Dan ini sangat indah juga anggrek tanah ini. Ya, macam-macam anggrek tanah. Oke. Ini indah sekali ya. Wah, luar biasa warnanya, ada yang kuning, ada yang merah. Ya, tidak ada habisnya kalau bicarakan anggrek ini. Oke. Membutuhkan sedikit air pada umumnya, ya. Jadi akar tidak hanya untuk menancap, tapi kadang-kadang untuk bergantungan, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita ketahui, ya. Ukuran bunga sangat bervariasi. Ada yang kecil, ya, ada yang besar. Aroma juga bermacam-macam. Ada aroma yang sangat wangi, aroma anggrek. Ada juga yang wangi. Pada umumnya anggrek tidak berbau, tetapi ada juga yang ada yang besar. Aroma anggrek ada juga yang wangi, walaupun secara umum tidak beraroma. Tidak beraroma. Ya, biasanya tidak wangi, hanya indah dilihat mata saja. Tapi ada juga anggrek yang wangi, namanya anggrek merpati. Ini wangi sekali. Ya, bunga anggrek merpati. Ini wangi banget anggrek ini, sungguh. Karena Pak Ali punya di depan rumah. Ya, oke. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warna gambar bunga diwarnai, ya. Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Ya, kita membuat bunga seperti ini dengan potongan-potongan kertas. Potongan kertasnya mungkin pilih yang warna merah untuk di sininya, misalnya ya. Ya, ini kasih potongan kertas warna merah. Dan tengahnya bisa biru atau kuning juga bagus. Seperti ini. Ya, merah dan kuning perpaduan yang bagus. Ya, seperti bunga matahari. Nah, kita lihat toko bunga. Wah, jelas ini bisa kita lihat, kelihatannya kayak bunga anggrek ini, tapi bukan ya. Bukan bunga anggrek. Kalau bunga anggrek kelipatan 3. Ini mawar, ya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Ya. Kebun dengan bunga yang warna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga disimpan di vas bunga, ya. Hiasan bunga disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Bunga juga bisa untuk aromaterapi loh, mengharumkan ruangan, ya. Nah, ini masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contohnya, seorang petani memanen bunga mawar, hasil panennya ada 140 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak.
Proses ini dapat tulis ya, saya kerjakan ulang 141 ya, kalau dibagi 3 kita mencari sebuah angka yang paling dekat dengan 14 ya, tapi masih lebih kecil dari 14 atau sama. Ya, jangan lebih besar. 3 dikalikan berapa? 3 dikalikan 9 18. Kebesaran. Kalau dikalikan 7 21 apalagi? Masih kebesaran ya. Dikalikan 9 27 sih. Dikalikan 6 yang 18. 6 aja kebesaran. 3 dikalikan 2 12. Dikalikan 4 12. Kalau dikalikan 5 15. Pilih dikalikan 4 aja. Dikalikan 4 ya, 3 kalikan 4 kan 12. Kalau dikalikan 5 kebesaran 15 toh. Nah, dikalikan 4 aja. Ini dikurangkan 1 dikurang 1 habis. 4 dikurangi 2 ini masih 2. 1 ini turun karena nggak ada yang ngurangi. Ya, ini taruhnya dari depan, bukan dari belakang ya, dari depan. Ya, kemudian 21 ini 3 dikalikan berapa? Yang paling dekat atau sama dengan 21? Dikalikan 7. 7 dikalikan 3 adalah 21. Sisanya adalah 0, sama sekali tidak ada sisa. Jadi habis dibagi. Nah, 47 adalah sebagai jawabannya. Ya, ini yang dibagi, ini pembaginya, ini hasil bagi. Ini sisa pembagian. Kalau habis dibagi berarti sama sekali tidak sisa. Sisanya 0. Ya. Oke, kita lanjutkan. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 vas bunga dengan banyak tangkai ya, bunga yang sama masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas? Berarti 484 kita bagi 4. Pembagian ini disebut dengan porogapit. You know, this is porogapit. Ya. Nah, ini ada 4. Bagaimana 4 ini dibagi 4 dikalikan 1. 1 kali 4 adalah 4. 4-nya habis. Ya. 8 dan 4-nya turun. Ini ada 8. Bagaimana agar habis dibagi 4 dikalikan 2. 2 kali 4 adalah 8. 8-nya habis, 4-nya turun. Ya. 4 sama dengan ini kalikan 1. 1 kali 4 adalah 4. Habis tanpa sisa. Hasilnya adalah berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas? Ya, ada 121. Ya. Setiap vas ada 121 bunga anggrek. Ada 121 bunga apa anggrek? Oke. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 melati, lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga yang sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? 244. Ini kita bagi dengan 4. Ya. Untuk menghilangkan 2 dibagi 4 tidak bisa. Kalau satu angka nggak bisa, kita 2 angka. 24. 4 dikalikan berapa yang paling dekat atau sama dengan 24? Dikalikan 6. 4 kali 6 adalah 24. Ya, ini habis. Ini dikurangkan, 4-nya turun. Masih ada angka 4, ini kalikan 1. 1 kali 4 adalah 4, sisanya habis. Ya, kita bisa ngecek. Ya, 61 kali dikalikan 4, 1 kali 4 adalah 4. Ya, 4 kali 6 adalah 24. Pas, 244. Ya, 244. Jadi masing-masing tempat memiliki terdapat 61 bunga anggrek. Masing tempat terisi ya 61 bunga melati ya, melati. Oke. Ini adalah pembagi, ini hasil bagi, ya hasil baginya ini adalah sisa, sama sekali tidak bersisa, artinya sisanya 0. Kita lanjutkan
orang tua mengenalkan berbagai bunga yang pernah digunakan dalam suatu acara keluarga. Untuk pembelajaran 4 akan kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Kegiatan bersama orang tua dulu. Orang tua mengenalkan berbagai bunga yang pernah digunakan dalam suatu acara keluarga. Ya, misalnya acara pernikahan, biasa kita menggunakan bunga melati, bunga kantil ya. Itu kalau acara yang biasanya digunakan untuk berziarah, kita bisa macam-macam, terserah, tapi biasanya pakai bunga kenanga. Sering pakai bunga kenanga, pakai bunga mawar, melati itu sering juga ya. Biasanya kenanga itu dipilih karena baunya harum sekali ya. Oke. Untuk ucapan selamat juga pakai bunga. Untuk menghias ruangan biasanya bunga anggrek ya, itu atau bunga sedap malam untuk aromaterapi ya, sedap malam. Ini cocok untuk aromaterapi, mengharumkan ruangan. Perasaan jadi tenang kalau ruangan harum. Oke, cukup sekian dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.